Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 8 yang anggotanya terdiri dari Teddy Ramaditya, Iskonwafi Fauzana Sution, Faiza Kairani Siregar, dan saya sendiri Maimar Kijasari akan menjelaskan video pembelajaran mengenai kegiatan manajemen. Yang pertama, saya akan menjelaskan definisi manajemen. Pengertian manajemen sebenarnya sangat luas dan penerapannya juga bisa untuk berbagai tujuan. Secara umum, manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan seseorang dalam mengatur kegiatan yang dikerjakan individu atau kelompok. Berikut ini definisi manajemen menurut beberapa ahli. Menurut Hasibuan 2010.9 mengatakan, manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Menurut Terry dalam Nawawi 2011, manajemen adalah pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan yang telah ditentukan dengan menggunakan tangan orang lain. Menurut Niti Semito 2012, manajemen adalah suatu ilmu dan seni untuk mencapai tujuan melalui kegiatan orang lain. Sedangkan menurut Handoko 2012, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota dan pengguna sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Dari pendapat-pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk mengatur dan mengelola berbagai sumber untuk mencapai tujuan yang digunakan secara efektif dan efisien. Apa saja fungsi manajemen? Manajemen berfungsi untuk merencanakan, pengorganisasian, pengarahan, dan menggerakkan, serta pengawasan dan evaluasi untuk mencapai suatu target yang sudah ditentukan oleh sebuah organisasi. Nah, selanjutnya teman-teman, tujuan manajemen adalah untuk memperoleh hasil maksimal dengan biaya atau usaha seminimal mungkin dengan mendayagunakan seluruh aspek pendukung berupa SDM, aset, dan finansial yang telah diatur sesuai perencanaan. Untuk itu, diperlukan sebuah kompetisi terarah agar tujuan dari manajemen dapat dicapai secara maksimal. Tujuan dari manajemen dapat dioptimalkan asalkan dilakukan kontrol pada saat pelaksanaan perencanaan. Adapun tujuan dari manajemen adalah yang pertama, menjalankan dan menilai strategi perencanaan yang telah dikonsep agar pelaksanaannya berjalan sesuai arah. Yang kedua, melakukan peninjauan terhadap pelaksanaan fungsi manajemen, juga cara kerja kelompok ketika menjalani tugas. Yang ketiga, melakukan pembaharuan terhadap fungsi manajemen, terutama pada strategi pelaksanaannya. Yang keempat, menentukan kekuatan organisasi, mengetahui kelemahan, juga mengantisipasi ancaman yang menjadi kemungkinan. Yang kelima, membuat sebuah terobosan baru yang berfungsi meningkatkan kinerja kelompok. Inovasi ini juga pastinya akan berimbas positif terhadap pencapaian rencana sesuai target. Untuk bidang-bidang manajemen sendiri terbagi menjadi 5, yaitu 1. Manajemen produksi, yang dimana manajer produksi harus menjalankan tugasnya agar mampu menyiapkan barang jadi yang siap jual. 2. Manajemen pemasaran adalah kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya yang pada intinya berusaha untuk mengidentifikasi apa sesungguhnya yang dibutuhkan konsumen dan bagaimana cara pemenuhannya. 3. Manajemen sumber daya manusia atau disebut juga manajemen personalia atau tenaga kerja dibutuhkan untuk membantu merekrut, menyeleksi, dan menempatkan orang pada tempatnya. 4. Manajemen keuangan, yaitu kemampuan manajer mengatur arus lalu lintas keluarnya uang pada berbagai keperluan dan sumber dana. 5. Manajemen perkantoran, yaitu cara mengatur kantor agar terciptanya kelancaran kegiatan administrasi. Kesimpulan yang dapat diambil adalah manajemen merupakan usaha yang dilakukan secara bersama-sama untuk menentukan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi, dan untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan dengan melaksanakan fungsi-fungsi manajemen.